warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Safira Alfa dari kelas 10 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah sistem periodik unsur dan juga sifat-sifat periodikan unsur. Jadi SPO ini tidak langsung jadi seperti ini, tetapi mengalami perkembangan dan juga sejarahnya. Pada tahun 1829, seorang ilmuwan asal Jerman yaitu Johann Wolfgang Weber-Reiner mencetuskan bahwa ada yang disebut dengan periode Weber-Reiner, yaitu satu kelompok berisi dengan 3 unsur yang sifatnya sama dan juga massa atom relatifnya sama. Contohnya yaitu adalah litium yang bermassa 7, lalu ada natrium yang bermassa 23, dan juga ada kalium yang bermassa 39. Jadi rata-rata massa atom yang kedua itu sama dengan massa atom unsur kedua lainnya. Nah, kekurangannya yaitu kalau misalnya teori ini tuh tidak bisa digunakan oleh semua unsur, jadi hanya dapat digunakan oleh beberapa unsur saja. Lalu yang kedua ada teori oktav. Pada tahun 1864 dicetuskan oleh John Alexander Riemann berasal dari Inggris. Dia menyusun unsur berdasarkan penelitian massa atom relatifnya. Beliau menemukan bahwa ada kesamaan dari setiap unsur ke-8 sama seperti nada musik yang berulang setiap nada ke-8. Maka dari itu, teori ini disebut sebagai hukum oktav. Tapi kekurangannya, teori ini tidak dapat digunakan oleh unsur setelah kalsium yaitu unsur ke-20. Jadi untuk skandalum dan juga unsur lainnya tidak dapat menggunakan teori oktav ini. Lalu yang ketiga yaitu pada tahun 1869 oleh Dmitri Mendeleev berasal dari Rusia. Beliau sama juga mencetuskan unsur-unsur berdasarkan sifat dan juga massa atom relatifnya. Beliau juga meninggalkan beberapa ruang kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan dan ternyata prediksinya itu benar. Namun kekurangannya ada unsur-unsur yang tidak sesuai posisinya. Nah, itu terjadi dikarenakan urutan massa atomnya belum diketahui secara akurat. Kita masuk ke yang sistem periodik unsur yang modern yang dikemukakan oleh Moseley pada tahun 1913. Itu ketika unsur-unsur yang disusun berdasarkan jumlah protonnya, bukan lagi oleh massa atomnya. Nah, ini tuh disusun berdasarkan periode atau disebut baris ya, atau horizontal, dan juga pada golongan berdasarkan kolom atau juga vertikal. Inilah SPU yang sekarang kita gunakan, sudah berdasarkan urutan protonnya. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai ke jaringan kulit terluar. Besarnya jari-jari atom dipengaruhi oleh nomor atom dari unsur tersebut. Dalam satu golongan, yaitu dari atas ke bawah, jari-jari atomnya bakal semakin besar. Sedangkan kalau misalnya dari berdasarkan periode, yaitu dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya menjadi semakin kecil. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom netral ke dalam bentuk gas. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi menjadi semakin kecil dikarenakan elektron yang keluar semakin jauh dari inti sehingga dapat mudah untuk dilepaskan. Satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi menjadi semakin besar dikarenakan jari-jarinya yang kecil sehingga tarikan inti menjadi semakin kuat. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau diserap oleh atom netral dalam bentuk gas apabila menerima elektron untuk membentuk ion negatif. Semakin negatif harga afinitas elektron, maka akan semakin mudah pula atom tersebut untuk menarik elektronnya. Juga afinitas elektron bukanlah kebalikan dari energi ionisasi. Elektronegativan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik ke elektron negatif. Keelektronegatifan adalah kemampuan atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Dalam satu golongan menjadi semakin menurun, dan sedangkan dalam satu periode menjadi semakin meningkat. Unsur yang paling elektronegatif yaitu fluorin. Unsur yang paling elektronegatif adalah fluorin. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.